Oke. Pinjam, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Jati Ali. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bandung. Saya sekarang menempati kelas 11 dan di sini saya akan melakukan podcast bersama dengan kawan saya. Perkenalkan. Ya, kenalkan nama saya Lutfan, saya dari SMA Al-Ghifari. Saya menempati bangku kelas 11 juga. Di sini kita bakalan membahas tentang perkembangan teknologi di Indonesia dari sisi positif dan negatifnya. Oke. Sekarang kita bahas apa ini? Jadi sekarang kita akan review suatu film ya, katanya bakal tayang pada tanggal 14 Agustus. Itu film Merah Putih One for All. Jadi kita akan nonton trailer terlebih dahulu. Oke. Sini Bintang 5. bintang 5. Banyak beda-beda. Anomali banget. Mas PNG itu. Oh, ini Panjat Pinang ya. Siapa? Oke, ini kok stopnya ini ya agak kurang. Lagunya AI banget. Iya. Kalau ya kedengaran jelas. Papua. Waduh. Oke, ini kenapa hilang? Waduh. Apa itu? Udah pada sejadah ini. Kayaknya itu mainan. Mainan ya, harusnya mainan. Ini siapa palutan? Iya. Wih, itu wah kok disingkat itu. Oh, panas sih, nggak bisa sih. Oh, jadi YG. Alam akhir. Terus. Itu sungai kan? Betul. Ini kenapa nyebut ini? Nah, nyebut lagi. Ini kok di tag 2 kali nyebutnya. Hati-hati. Tuh, jadi wah jauh gitu, hati-hati. Ini batu pacing. Itu kenapa rambutnya putih gitu? Ini warnanya gimana? Nah, rambutnya nggak putih kan? Nggak bahas suara yang monyet gitu. Kayaknya itu apa Gunung Bayangin itu suara monyet ya. Oh iya, Ada bakat. sangat masuk akal. Siapa ini? Tuh. Ini kenapa kayak gini suaranya? Kenapa ada efek-efeknya padahal nggak pakai mic gitu? Oh, bikin mic-nya kayak di Oh iya, apa sih? mic-nya di Dada. di dada ya, Iya, tempel. dada sih. Oke. Iya, bioskop ya. Ini mungkin kita akan review sedikit tentang filmnya ya. Berdasarkan video tadi, videonya nih ya kurang bagus ya. Saya lihat karena saya lihat nih kayak baru mentahan di blender gitu ya, belum saturasi cahaya masih kurang sesuai, kemudian alur ceritanya AI banget karena tiba-tiba nyari bendera yang hilang padahal di awal film itu bendera ada banyak ya jajar tuh di atas 8 gapura ya, itu 8 lebih gitu. Kenapa gak pakai itu aja salah satu? Iya sih benar. Iya. Dan itu di skala juga oke. Dan alur ceritanya itu tadi ya kurang. Kemudian musik kita bisa lihat AI sekali. Iya. Kemudian mimik wajahnya kurang, angle videonya kurang. Apalagi ya? Bagaimana pendapat Anda? Dari saya benar sih, yang kualitasnya kurang ya, apalagi ini film animasi yang mau masuk bioskop gitu. Ini kalau TV juga ya kurang wajar juga sebenarnya. Tapi ini kan masih standar bioskop itu pasti harus bagus lah ya kualitasnya. Jadi kan saya lihat juga teksturnya juga kurang gitu, kayak resolusinya kurang HD, teksturnya itu kurang bagus, terus detail-detailnya juga kurang. Terus apa lagi ya, banyak gitu. Sinematografinya Sinematografinya juga kurang, terus kontras banget itu, kayak nggak ada bayangan gitu ya. Kayak shadow-nya dimatiin langsung gitu aja sih, kayak belum di render. Tapi kalau di render sebenarnya bagus aja sih mungkin grafiknya. Gimana itu kan? Kayak mungkin bisa dapat simpulkan bahwa film tadi kayak yang kayak buatan anak SMP yang baru belajar buat blender, terus disuruh buat animasi dan dikasih tenggat 1 minggu dan mau gak mau dan beres gak beres harus dikumpulin gitu ya. Tapi
Ya, kita juga sudah baca beberapa jurnal ya. Jadi kita ada dari dua sumber, yaitu dari CNBC serta RRI. Kita akan buka jurnal dari CNBC Indonesia dulu. Ini dibuat pada tanggal 9 Agustus 2025. Jadi masih baru ya, masih kemarin banget. Oke, jadi film animasi ini katanya akan tayang di bioskop pada tanggal 14 Agustus. 14. Nah, trailernya sudah dipublikasikan oleh Perfiki TV. Tapi yang paling terkenal tuh dari Historika Film ya. Iya. Oke, kemudian bisa kita lihat lagi film ini disutradarai oleh Andy Arto, kemudian serta bintang dan produsernya Toto Sugriwo dan produser eksekutifnya Sony Pujisasono. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada deskripsi bahwa si web dari Perfiki Kreasi Indo ini tidak bisa dibuka gitu. Pas dibuka 404 gitu. Nih buktinya nih. Ya, Usai dulu. 404 parah. Oke. Bisa. Kemudian kita juga udah lihat di Instagram sama di YouTube gitu ya. Di Instagram di @moreview yang collab sama Toto Sugriwo menyebutkan bahwa film ini dikerjakan dari bulan Juni. Baru cuma 3 bulan nih. Cepet nih. Artinya cuma butuh waktu bentar ya buat pembuatan film ini, dan anggarannya mencapai 6,7 miliar. Besar. Waduh, gede banget. Dalam 3 bulan itu besar loh. Iya, ngedadak gitu ya. Bisa kita lihat juga dari YouTube paling ya, YouTube Shorts. Nah ini ada saya tidak akan sebutkan namanya, tapi mungkin dari salah satu YouTube ini ada yang membandingkannya dengan anime Demon Slayer ya. Iya. Waduh, ingat itu di MD itu salah itu. Oke, Demon Slayer ya. Demon Slayer itu katanya animenya bagus ya, animasi kualitasnya udah di atas. Iya. Karena mau tayang di bioskop juga, jadi katanya sih mau menyayangi gitu kan. Oke. Bagus. Jadi bahkan orang Indonesia udah bandingin sama yang lebih OP gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai film ini, dan kira-kira kalau dibandingin sama animasi Jumbo, kira-kira gimana nih, boleh jelaskan? Jadi dibanding dengan Jumbo yang dari film Merah Putih tadi ya, animasi Jumbo itu kan kualitas itu udah di atas ya. Betul. Dan juga menjadi animasi dengan kualitas terbaik di Indonesia saat ini ya. Nah, mungkin nanti ada animasi yang lebih bagus lagi ya. Siapa tahu ada yang lebih bagus lagi ya. Kita berharap sih ada yang lebih bagus ya. Oke, jadi kita langsung saja ke infonya. Jadi Jumbo itu menelan biaya produksi itu hampir 20 miliar. Dan paling besar itu 7 miliar ya. 70 miliar ya, sorry. Jadi animasinya itu dibikin selama 5 tahun. Berarti dari 2020 ya. Iya. Pas zaman Covid-nya. Dan juga Jumbo ini juga udah dipersiapkan dengan matang ya. Dan penontonnya juga itu sudah sampai 10 juta orang. Kalau saya lihat-lihat di website bioskop itu ya. Udah mengalahkan KKN, tahu kan KKN? Oh iya benar, KKN kan itu rekor waktu itu. Nah itu udah kalah sama Jumbo gitu. Bagus sih, saya bangga ya. Oke, ya mungkin itu merupakan deskripsi yang kami tangkap itu ya dari berita RRI. Itu dengan judul Rano Karno, Jumbo lebih mahal dari Sidul. Ini bahkan film Sidul aja kalah. Kalah mahal sama Jumbo. Ini dirilis pada tanggal 4 Mei 2025. Jadi ini udah lama ya si jurnalnya. Mungkin kemudian kita akan membahas tentang nggak cuma animasi, kita akan bahas tentang perbukuan. Oke, perbukuan contohnya ini ada karya dari Hadi Satria dan Saif Muhammad Isa, yaitu series Al-Fatih. Jadi buku ini bisa kita lihat, ini wah keren banget gitu ya. Udah bukan hardcover, maksudnya apa ya, pakai kertas yang gini, bagus gitu ya. Kualitasnya tinggi. Ya, kemudian kita bisa buka dalamnya, wah masya Allah, full color. Jadi bisa kita lihat sendiri ini full color dalamnya, dan deskripsi ceritanya bagus, narasinya bagus.
kemudian mimik wajahnya bagus, storytellingnya juga tidak kalah. Wah, apalagi sinematiknya seperti peperangan gitu. Wah, masya Allah. dapet banget nih. Dan ini semua bukunya isinya dibuat art digital art gitu ya. Jadi digital loh. Jadi penggunaan teknologi dengan memadukan narasi dan kisah nyata sejarah itu wah sangat bagus tuh. Saya tidak menyangka bahkan bakal ada novel visual seperti ini gitu dari Indonesia bahkan. Mantap. Saya ingin berterima kasih kepada Syekh Muhammad Isa dan Handi Satria. Ya, terima kasih telah series 2 ini terutama ya Salahuddin serta Al-Fatih. Ini saya sangat rekomendasi buat para penonton untuk baca ya. Ini bagus banget. Jadi kita bisa belajar sejarah, kita bisa belajar tentang agama dan visual kan ya, visual bisa belajar dari sini gitu ya. Ya menurut saya itu memang bukunya itu bagus banget ya. Hidup kayak hidupnya. Terasa. Hidup Indonesia. Masa. Oke, sekarang kita bakalan membahas salah satu produk lokal yang udah ada di depan kamera ya. Betul. Mungkin Anda ada yang sadar juga yang kita pada tahu. Kita akan membahas tentang laptop ini. Oke. Laptop Axio. Ini tuh produk Indonesia yang sangat berkualitas gitu ya. Oke. Dan kita lihat ini sudah memakai 4 RAM dual slot ya, dan memakai chipset Ryzen 5700U. Itu udah termasuk bagus ya, dan harganya juga kalau Ryzen 7 itu biasanya di atas 6 juta, tapi ini berapa, 6 juta kan? Iya, 6 juta Ya, mas. 6 jutaan ya. Juga udah udah lumayan lengkap sih sebenarnya. Betul. Dan ya kita berharap juga bahwa perkembangan elektronik di Indonesia itu semakin bagus ya. Oke. Ya, selain dari Asia ini juga kita akan kita juga tahu ya Polytron katanya bakal ada buat ya laptop. Itu dari TV laptop, berarti Indonesia itu sudah membuktikan itu bahwa mereka itu teknologi perkembangannya pesat gitu ya. Kemudian mungkin kita akan membahas tentang dari segi penggunaan dari teknologinya ya. Bukan pembuatannya, itu penggunaan AI. Wah, AI ini siapa yang nggak tahu sih, pasti kita juga pakai lah ya. Oke, kita juga jujur buat kita pasti pakai AI ya, karena sekarang udah sering gitu ya. Tapi untuk script video ini kita enggak kebetulannya. Bisa dibuktikan. Boleh dikasih lihat. Ini scriptnya cuma Google Docs ya. Google Docs isinya cuma poin-poin doang. Jadi kita improve full isinya. Jadi kebetulan AI ini bisa kita gunakan sebagai pembelajaran, bisa digunakan sebagai pembuatan video, bahkan video, foto, mau pembuatan cerita, narasi, bahkan bisa pengganti lapangan pekerjaan gitu ya. Lagu juga bisa nih. Benar. Oke, mungkin kita akan nampilkan juga ya contoh dari lagu, tapi ini lagu AI-nya mungkin sedikit bingung beberapa pihak ya. Jadi kami sarankan untuk menyesuaikan diri. Kita dengar dulu ya lagunya. Ya, lagu ini judulnya Bawa Mulyono Raja Tipu. Oke, boleh. Wah, ini covernya dari lagu Kolam Susu gitu ya. Oke. Tahu lagu ini nggak? Saya nggak tahu. Oke, mungkin kurang lebih itu dari lagunya ya. Jadi itu lagunya secara sadar dan terang-terangan tuh kayak mengejek gitu seseorang yang bernama Bapak Mulyono gitu ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya Bapak Mulyono itu siapa ya. Karena nama Mulyono umum ya di Indonesia. Karena orang Jawa gitu. Masa semua Mulyono di ejek gitu? Iya. Tidak. Oke, jadi itu kurang baik dan ini juga kita ada contoh dari, kan kita udah bilang itu kenapa kita bisa tahu sih tadi di trailer lagunya AI banget. Nah ini buktinya. Ini lagunya, lagu ini aja lah ya. Yang ini yang tadi. Oh ini. Oke. Ini lagunya original. Ini udah AI sih.
bisa dicek sendiri. Waduh. Ini nggak ada royalty sih kayaknya. Ya, jadi kalau kalian mau pakai bebas royalti. Kita suka aja di kafe-kafe di Jika ini Oke. ini AI-nya itu ngerasa Bisa. Waduh, salah. Wow. Nggak, udah. Oke, nungguin sampai situ aja ya. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa AI itu bisa digunakan sebagai eksploitasi hukum gitu ya. Tapi ya makanya itu jadi kita harus bijak penggunaan AI gitu ya. Kemudian mungkin kita akan bahas tentang sedikit mengenai internet di Indonesia ya. Bagaimana pendapat Anda? Nah, menurut internet Indonesia sih, saya pernah dengar itu internet Indonesia itu kurang ya, kurang merata. Ya. Di 4G itu masih lemot-lemot kadang-kadang ya. Kalau hujan kadang naik turun gitu. Apalagi 5G ya, karena kan sekarang sudah banyak gitu ya HP, laptop atau perangkat-perangkat lain yang udah mulai adaptasi ke 5G. Tapi 5G di Indonesia itu masih kurang nih, kurang merata banget gitu, masih lemotnya. Gimana ya, saya nggak bisa berkata-kata sih. Tapi ya saya berharap juga ya internet di Indonesia itu di merata gitu ya, di 4G-nya atau enggak 5G, karena kan internet juga itu berkembang terus ya, bisa sih nanti ada 6G ya 6G juga. Terus juga saya dengar-dengar itu Cina atau Jepang mereka itu mau buat gitu 10G bahkan 10G mau mengembangkan gitu. Jadi gimana itu ya menurut Anda? Oke, menurut saya itu harus dimeratakan lagi ya. Terutama kita akan sekarang membahas tentang bagaimana tanggapan pemerintah mengenai isu-isu tadi. Oke. Kita kalau pemerintah banyak ya, terutama pasca baik-baik tragedi, di mana ada tragedi ini pertama ya ada kemudian ada tragedi hacker tolong jangan serangan kami. Oke, jadi ya itu merujuk kepada reaksi dari Kementerian Informasi dan Komunikasi dari beberapa tahun yang lalu ya. Itu kemarin kita sempat ada kebobolan data, yaitu yang dilaksanakan oleh hacker bernama Bjorka ya. Bjorka ya. Jadi Bjorka ini beliau akses data-data negara, dan itu sempat diekspos passwordnya admin negara 1234. Umum banget itu. Umum banget. Bahkan adik kecil saya juga itu kayak bisa deh akses data negara itu begitu. Oke, jadi kemudian ada tragedi lagi kayak banyak lah pokoknya sampai dokumen bocor. Nah itu berarti dari keamanan sibernegaranya mereka harus improvisasi gitu ya. Mereka harus merekrut orang-orang yang lebih paham terhadap teknologi gitu ya. Kayak anak-anak minimal Gen Z atau Gen milenial ya. Milenial masih oke lah. Ya mereka bisa membantu para boomer gitu ya, atau mungkin yang kurang gaptek lah ya, yang kurang paham dengan teknologi. Mereka bisa ngasih arahan gitu ya, ini gimana cara makanya, gimana keamanan negara bisa terwujud gitu. Oke, mungkin kita ada sedikit saran untuk para penonton, mungkin dari Lutfan. Oke, boleh ya. Saya akan memberikan saran kepada penonton ya tentang AI dulu ya. AI itu udah tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Pasti setiap kegiatan juga pasti memakai AI ya. Misalkan belajar gitu kan, nanya-nanya ke AI gitu kan. Ya kalau saya sih, kalau kita nanya ke AI, kita juga itu harus memahami apa yang dijelaskan oleh AI. Karena kan AI juga belajar gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke AI itu. Ya kita itu jangan kalah gitu ya, jangan cuma copy paste tapi nggak ngerti. Iya, betul. Karena kan masa kita memberikan ilmu ke AI-nya tapi kita nggak dapat ilmu gitu. Ya jadi kayak gitu aja sih kalau pesan dari saya sih. Mungkin ya saya juga sama ya.
menambahkan untuk penggunaan AI jangan terlalu sering. Kalian baik-baik belajar informatika, minimal kalian belajar C++ ya buat coding itu kalian pakai buat kuliah. Python juga Bagi yang masih belajar. Untuk yang kurang paham teknologi bisa datang ke pakar atau yang lebih ahli dengan teknologi ini biar bisa menyesuaikan dengan situasi zaman sekarang gitu ya. Oke, mungkin akan kami tutup dari diskusinya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Jokowi.